Kalau keberagaman berarti intinya adalah toleransi. Iya, betul. Kalau kita bicara identitas keindonesiaan berarti sesungguhnya kita selalu punya yang selalu kita sampaikan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu selalu kita sampaikan dan itu adalah identitas keindonesiaan. Kalau diumpamakan makanan berarti seperti gado-gado. Iya. Identitas aslinya masih ada, ya kan? Namanya tahu masih ada, tempe ada, camba ada, semuanya ada. Tetapi kemudian ketika dijadikan satu namanya gado-gado, keindonesiaan. Jadi itu adalah kita bicara tentang identitas keindonesiaan. Cuma masalahnya sekarang kalau kita perhatikan identitas keindonesiaan itu sekarang makin lama makin tergerus. Kalau kita bicara budaya, contoh saja yang ada di ruangan ini. Kita selalu mengatakan budaya itu apakah hanya sebatas pada atribut yang kita pakai. Padahal kalau kita bicara budaya itu adalah nilai yang ada pada masing-masing masyarakat. Nilai-nilai itu yang seharusnya kita kembangkan. Kita seringkali terjebak bahwa budaya itu seolah adalah identitas dari atribut. Padahal sesungguhnya yang kita ingin kembangkan itu adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia ini. Nah, yang kita lihat kalau bicara tentang toleransi ini, sebetulnya kalau kita perhatikan, ketika kemudian keberagaman ini menjadi hilang, disitulah bibit dari intoleransi. Nah, intoleransi itu kemudian kalau kita kaitkan dengan terorisme, maka dari intoleransi meningkat menjadi radikalisme dan kemudian akhirnya ekstremisme dan kemudian menjadi terorisme. Nah, itu yang mengkhawatirkan kita semua. Nah, kalau kita perhatikan bicara tentang soal intoleransi, ini BNPT itu selalu mengadakan survei, Ibu Bapak. Setiap tahun kami punya 2 macam survei. Satu adalah survei indeks potensi radikalisme dan satu lagi adalah indeks risiko terorisme. Nah, dari indeks survei yang kami lakukan itu ternyata trennya sekarang, kalau dulu perempuan itu adalah sebagai korban, maka trennya sekarang itu perempuan sebagai pelaku. Dan tidak hanya perempuan, trennya sekarang itu adalah anak remaja itu sangat berpotensi terpapar intoleransi dan radikalisme. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah bibit dari radikalisme. Kalau kita bicara tentang radikalisme, sebetulnya bermulanya bibitnya itu adalah dari intoleransi. Nah, kalau intoleransi ini tidak kita cegah, maka tidak mungkin kita akan mencapai pada Indonesia emas. Karena yang akan dirusak itu anak-anak kita. Yang akan dirusak itu adalah remaja dan yang akan dirusak itu adalah perempuan. Karena perempuan itu militansinya luar biasa, mudah untuk terpapar dan dia sebetulnya adalah role model dalam membangun nilai-nilai itu, tapi kemudian dirusak. Nah, akibatnya ketika perempuan itu dirusak, maka anak remaja itu menjadi mereka tidak punya identitas keindonesiaan. Nah, akibatnya ini gerakan-gerakan yang radikal ini menyusup di semua lini. Apalagi literasi digital itu masih sangat rendah. Anak-anak kita sekarang kami itu yang dilakukan oleh BNPT di tahun 2024 ini adalah 3 yang kami sasar. Target kami itu adalah anak, remaja, dan perempuan. Karena ini adalah sasaran dari hasil survei di tahun 2023 itu menunjukkan trennya demikian kuatnya. Nah, di mana bisa kami katakan itu? Karena teknologi informasi yang sekarang dipegang oleh anak-anak kita. Contoh, kita lihat ketika ibu bapak mereka sedang asik dengan dunianya masing-masing, supaya anaknya itu tidak rewel, maka dikasihlah HP, ya kan? Nah, ketika dia diberi HP, maka kemudian anak itu secara otodidak dia akan belajar tentang intoleransi itu dari gadgetnya masing-masing. Nah, begitu juga remaja yang kemudian mencari identitas diri. Jadi survei dari BNPT yang dilakukan setiap tahun kecenderungannya seperti itu.
Nah, jadi kalau kita bicara tentang budaya, itu adalah salah satu yang harus kita lakukan, transformasi nilai-nilai kebangsaan. Kemudian kita bicara tentang bagaimana menguatkan nilai-nilai budaya, tapi bukan hanya sekedar atribut, tapi local wisdom itu adalah nilai-nilai. Maka yang kami lakukan itu di BNPT, kami melakukan upaya misalkan camping keberagaman. Kemudian kami melakukan, tadi disampaikan, kenduri desa damai. Kemudian kami punya program sekolah damai. Nah, itu harapannya melalui guru-guru itu bisa dicegah hal-hal yang arahnya ke intoleransi. Nah, itu yang Ibu Bapak, menurut saya memang kita tidak sedang baik-baik saja. Saya mengapresiasi topik yang dilakukan oleh Bu Sam ini, optimalisasi penegakan hak asasi manusia, memperkuat budaya. Ya, sesungguhnya ini kan tanggung jawab negara. Tapi kan kita tidak bisa menyerahkan ini semua pada negara tanpa ada sinergitas, kemudian kolaborasi dari seluruh pihak untuk bisa menguatkan akar budaya ini supaya anak-anak kita itu tidak terjebak pada paham yang intoleran ini. Sekarang semuanya eksklusif. Misalkan ketika kita untungnya Ubaya ini adalah kampus multikultur ya, supaya keberagaman itu tetap terjaga. Tapi mari Ibu Bapak kita lihat eksklusivisme ya di berbagai masyarakat. Pengelompokan itu kan sesungguhnya eksklusif gitu ya, berdasarkan pengelompokan agama. Sekolah itu hanya mengajarkan satu agama, sekolah Islam, sekolah Katolik, sekolah Kristen gitu ya, yang kemudian tidak diberikan satu pemahaman bahwa kita ini adalah egaliter dan ada kebersamaan. Nah, saya kira karena waktunya pendek ya. Nah, kami sekarang kami baru saja keliling Jawa Timur itu untuk memberikan pembekalan kepada guru SD dan SMP, karena di situ sangat rentan. Guru itu bisa saja dia menanamkan nilai-nilai intoleran kepada anak-anak didiknya. Ya, nah itu adalah bibit yang harus kita cegah. Melalui guru dia bisa mengajak anak-anak itu menjadi tidak menerima keberagaman. Nah, itu yang terus kita lakukan. Guru, kemudian anak-anak tidak hanya bicara tentang intoleransi, tapi juga narkoba itu juga menjadi ancaman kita. Nah, Ibu Bapak, satu hal lagi, kalau kita ingin menjaga keberagaman, toleransi dalam perspektif hak asasi manusia, tentu ini bukan bebas tanpa batas. Kan? Nah, harus ada pembatasan supaya hak, kewajiban, tanggung jawab itu melekat menjadi satu kesatuan. Maka harus ada pembatasan. Nah, pembatasan itu harus dilakukan dengan undang-undang. Nah, masalahnya di Indonesia ini sekarang semua bisa membatasi, kan? Sampai kepala desa juga bisa membatasi gerak orang, gitu kan? Nah, jadi yang harus kita lakukan, pembatasan boleh, tapi pembatasan itu harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Artinya tidak semua pejabat itu kemudian bisa seenaknya membatasi gerak langkah kita sebagai warga bangsa. Contoh tadi yang contohkan, apakah 3 SKP itu cocok apa enggak? SKP itu berarti produk di bawah undang-undang, tidak boleh produk di bawah undang-undang itu kemudian membatasi gerak yang dijamin oleh konstitusi, kan? Jadi kalau memang negara itu mengakui bahwa Indonesia itu adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka pembatasan yang dimaksudkan untuk saling menghargai, saling menghormati, maka itu diatur dalam undang-undang, bukan di dalam surat SKP bersama, atau bahkan sampai pada perda yang kemudian atas nama local wisdom kemudian membatasi hak asasi atau kebebasan dari warga masyarakat. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, saya kira itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, mungkin di ruangan ini kita juga harus melakukan melek literasi digital supaya kita tidak terjebak pada hal-hal yang arahnya adalah intoleransi. Perempuan di survei kami pengguna gadget yang tertinggi itu adalah perempuan.
dan menghabiskan waktu untuk bermain gadget itu juga diraih oleh perempuan. Nah, kemudian jamnya itu juga jam pemakaiannya itu perempuan, jadi logaritmanya itu perempuan. Kemudian yang menguasai TikTok, Facebook, Instagram itu juga perempuan dan usianya adalah usia produktif dari anak sampai dewasa. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, dan disitulah mereka tahu gerakan sekarang, gerakan radikal itu, ibu bapak, itu sekarang tidak menggunakan metode konvensional, cukup menyentuh gadget. Dan kalau mau mengubah dari toleran menjadi intoleransi, tidak butuh hari, tidak butuh waktu yang lama. 1 jam, 2 jam itu saja sudah kena. Ya, ketika dia tepat sasaran, gitu kan, langsung ke jantungnya, maka nggak butuh waktu lama. Nah, sehingga 1 jam, 2 jam itu yang semula toleran, dia bisa menjadi intoleran. Nah, ini yang perlu kita waspadai, sehingga bisa kita lihat salah satu solusi yang diberikan di survei itu adalah meningkatkan wawasan kebangsaan, menguatkan nilai-nilai budaya, ya, dan itu yang harus dilakukan oleh semuanya. Saya kira sementara itu Gus An yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus teman-teman sekalian. Jadi tambah ngeri setelah dengar paparannya ini kan. Tidak menyangka bahwa misalkan betapa sentralnya peran perempuan, peran anak, dan remaja terhadap maju atau mundurnya gerakan radikalisme ini, tetapi juga mereka ini juga benar-benar kalau tidak kita salah mengelola, tidak berhati-hati, maka mereka ini, orang-orang yang kita kasihi ini juga akan menjadi kaki tangan dan dari perluasan dari radikalisme itu sendiri. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita kasih aplaus untuk mereka. Romo mau komen atau masih? Iya, Romo ini harus isi kuliah di Dinoyo, terpaksa harus meninggalkan kita lebih cepat. 1 menit saja, Mo, silakan. Iya. Dalam filsafat tadi yang dikatakan eksistensialisme itu penting. Jadi terkait dengan keberadaan kita dan jati diri kita. Kalau kita punya sebagai orang Indonesia dengan keindonesiaan itu yang harusnya menjadi perekat kita semua. Bukan karena sesuatu yang dari luar semua. Ya mohon maaf, agama kita semua itu impor. Ya jujur ya, budaya yang dibangga-banggakan sekarang ini dalam dewasa sekarang ini semuanya juga impor. Kita harus bangga dengan apa yang diberi nenek moyang kita, kerukunan, persaudaraan, dan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Itu kekuatan kita. Kembali. Terima kasih. Terima kasih Romo Pratis. Matur suwun, salam ke teman-teman yang ada di UKWMS. Teman-teman sekalian, kita masih punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Satu termin saja, langsung 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, oke. Iya, aku sopo sing takut. Jenengan nggih 1, 2, 3, 4, 5, Mas. Iya, 5. Monggo, 1 pertanyaan saja ditujukan kepada siapa? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Muhammad Yunus. Menarik sekali kegiatan ini. Saya nggak akan siapa yang menjawab terserah. Di dalam radikalisme ini kita perlu contoh role model, ya kan?
percuma kita seperti acara begini dilakukan kalau tidak ada panutan, tidak ada contoh. Ya tentunya contoh teladan, bukan contoh intoleran. Baru saja kita melihat adanya radikalisme yang dilakukan oleh presiden kita dengan umur yang lebih dan umur yang kurang, lebih 2 tahun, kurang 2 tahun. Ini kan bentuk contoh radikalisme. Akhirnya betul kata ibu tadi, akan timbul teroris. Ini hanya waktu saja, Bu, kita menunggu waktu saja. Fakta di lapangan ini berbahaya. Kita ini seperti api dalam sekam, jangan enak-enak. Kita di sini membahayakan masalah bagaimana intoleran, macam-macam. Tapi memberi contoh yang nggak bagus, itu nggak bagus. Contohnya saya telah kecurian, Bu. Saya dapat suara banyak, Bu, lebih dari banyak. Tinggal 30 ribuan suara saya, tinggal 30 di pileg kemarin. Saya protes? Tidak. Itu tanggung jawab Allah. Saya serahkan. Siapa yang mencuri, itu akibatnya. Ribuan saya dapat, Bu. Saya sekitar tahu, saya orang Surabaya asli. Saya buyutnya Dul Anwar, yaitu pendiri ITS, wali kota Surabaya yang pertama. 6 bulan sebelum wafat, beliau mengatakan kepada saya, di Indonesia tidak ada lagi revolusi, isi dan pertahankan kemerdekaan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih plus untuk Mas Yunus. Ini mohon bisa ditanggapi oleh semuanya sekaligus closing statement. Silakan. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya warga sipil biasa. Saya pengen menanyakan mengenai penegakan HAM di Indonesia. Saya pengen nanya ke Mas Pram atau mungkin Prof. Hesti terutama gitu, karena ini dari hukum, kemudian Mas Pramnya juga dari Komnas HAM langsung gitu. Hari ini sebenarnya hari Kamis di depan Istana Presiden, detik ini juga sedang digelar aksi Kamisan sekitar 815 atau 817 kali di depan Istana Presiden, menggunakan baju hitam, celana hitam, payung hitam untuk menanyakan sebenarnya penegakan HAM itu bisa diselesaikan atau tidak. Saya pengen menanyakan soal itu. Kenapa? Karena saya melihat penegakan HAM dari zaman dulu sampai sekarang itu tidak pernah diselesaikan dengan baik oleh negara. Jadi begitu banyak public policy yang terjadi di Indonesia, tapi problem solving dari sisi itu tidak pernah selesai gitu. Karena kalau melihat HAM sendiri dari HAM internasional pun kalau hak asasi manusia itu tidak diselesaikan, artinya sampai kapanpun itu masih belum bisa ibaratnya negara harus tetap bertanggung jawab terhadap masyarakatnya atau bahkan terutama keluarga yang ditinggalkan gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah melihat dari akhir-akhir ini banyak public policy yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak saya melihatnya misalnya tadi Prof. Hesti bilang bahwasanya hak asasi itu dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh Perda dan sebagainya. Padahal dengan sistem demokrasi yang sekarang negara Indonesia, jika negara itu mencoba mengatur cara kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, atau bahkan kebebasan dalam berkreatif, negara itu akan berubah menjadi sistem totalitarianisme. Jadi tidak ada negara satupun yang mencoba untuk mengontrol atau mengendalikan isi kepala, isi pikiran. Di negara di dunia ini yang masih menggunakan prinsip seperti itu, kita bisa ambil contoh Korea Utara. Kalau kita masyarakatnya diatur sedemikian rupa, ibaratnya laki-laki, saya mungkin nggak boleh gondrong seperti sekarang, rambutnya semuanya cepat, jadinya apa? Jadinya jelek, karena diatur sedemikian rupa gitu. Dan saya pengen tahu dari sisi itunya aja sih. Terima kasih. Terima kasih Andika. Ada dua pertanyaan soal penegakan HAM yang minus keteladanan, yang banyak PR tapi tidak pernah diselesaikan. Kemudian soal totalitarianisme itu sendiri.
Tadi siapa tadi ya? Oh ini. Silakan. Oh iya. Oke, ya, satu aja. Terima kasih atas waktu yang Satu sudah aja, ya. diberikan. Saya kebetulan warga di sekitar Ubaya, bukan dari instansi yang hebat-hebat gitu. Iya. Saya pelaku UMKM, memberanikan diri untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Jadi Namanya dulu. nama saya Ibu Farida. Pak Farida. Iya, pelaku UMKM. Saya bertanya salah satu contoh tingkah laku kami atau UMKM ini supaya tidak terjadi radikalisme, untuk mencegah radikalisme itu seperti apa? Terkadang kita sebagai UMKM itu karena kebutuhan perut itu suka menarik pembeli itu rebutan seperti itu. Jadi antara kawan itu suka gontok-gontokan Persaingan gitu ya? seperti itu. Itu aja caranya itu seperti apa. Terus satu lagi, karena mumpung ada bapak-bapak ya, mungkin kami UMKM apakah bisa masuk ke dalam instansi Bapak Ibu untuk kami bisa berjualan supaya tidak terus-terusan Oke. ikut bazar yang berbayar mahal, biar bisa sekali-kali gratis ikut di instansi Bapak gitu loh. Oh, jualan gitu ya Kak Iya, Farida? iya. Oh iya. Iya, Bukan minta seperti digratis itu. tapi jualan. Iya begitu. Iya, nanti mungkin teman-teman dari Ubaya juga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Farida, luar biasa sekali. Tadi 23, sekarang oh iya, Mbak Farida juga. Banyak sekali yang namanya Farida di sini. Iya. Terima kasih Mas Aan. Iya. Selamat sore Bapak Ibu. Pertanyaan saya langsung saja to the point terkait dengan apa yang disampaikan Mas Aan tadi ya, bahwa ada 37% kan ya? 30% pelajar. Ya, betul. Bapak Ibu yang duduk di depan ini pasti orang-orang pilihan ya dari lembaga masing-masing ya. Dan itu mereka pasti jadi role model gitu ya. Pertanyaan saya gampang aja. Kalau hanya sekedar wacana, saya suka sih ikut apa nih namanya? Wawasan buat saya ya. Saya dari farmasi. Oh ya, sudah dikenalin tadi ya nama, tapi dari farmasi, Fakultas Farmasi Ubaya. Jadi mewakili dosen yang nampaknya tidak ada, tinggal saya sendirian. Apa tindakannya? Oh ada Bu Esti, sorry. Tindakan nyata langsung sebagai role model untuk menurunkan persentase yang tadi 37%. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Farida. Apa namanya farmasi? Kalau nanya obat-obatan ke beliau ini, karena dia sepam dan lain sebagainya. Dia kan sudah sepam masih obat. Terima kasih. Monggo. Nama saya Tri Suryanto. Saya dari pegiat seni, khususnya seni tradisi. Saya mulai tahun 2000 sampai sekarang sudah 24 tahun menggeluti kesenian tradisi, khususnya reog Ponorogo dan jaranan. Jadi sedikit saya uraikan yang kami lakukan yaitu membina daripada adik-adik supaya tumbuh nilai kebangsaan yang kuat ya, sehingga bisa menangkal daripada budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa kita. Nah, untuk itu yang saya ingin tanyakan, sekarang ini dari teman-teman, kebetulan kami ketua pegiat yang ada di Surabaya, sehingga kesulitan kami yang saat ini, yang pertama yaitu mengenai tempat latihan. Banyak ruang-ruang publik yang mestinya bisa diakses ya oleh masyarakat, ini sekarang perdanya itu banyak yang dikomersilkan. Contohnya Balai Pemuda atau Alun-Alun Surabaya. Nah, ini yang menjadi kesulitan kami. Yang ingin saya sampaikan tentunya nanti agar para pemangku kebijakan
ini bisa dipertimbangkan. Hanya ada 2 ruang yang di Balai Pemuda itu yang bisa kami akses, yaitu sekretariat daripada Dewan Kesenian Surabaya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Bages Bangpol, yaitu agar membuat suatu program yang bisa kolaborasi dengan teman-teman. Jadi kita tidak hanya latihan, namun bisa ditampilkan agar bisa menumbuhkan semangat daripada teman-teman seniman khususnya di Surabaya untuk bisa berkolaborasi dengan seni-seni yang lain yang berada di kota Surabaya maupun di Jawa Timur. Karena kita tahu bahwa Surabaya ini merupakan ibu kota daripada Jawa Timur ya. Dan disinilah tempat seni-seni urban itu masuk di kota Surabaya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tri. Moga-moga nanti teman-teman Bageskom bisa menjawab meskipun jurisdiksinya, tapi bisa menjawab soal itu. Saya akan kembali ke Mas Pramono untuk bisa merespon berbagai pertanyaan tadi, bukan pertanyaan tapi komentar dari Mas Yunus, dari Andika, dari Mbak Farida 1, kemudian Mbak Farida 2, kemudian dari Mas Tri ini. Bisa kan? Oke, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sekiranya terutama soal penegakan HAM dan keteladanan nih Pak tadi. Saya tadi. Mas Andika. Jadi pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi istilahnya pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat itu ada yang mungkin nanti terjadi, tapi ada warisan-warisan masa lalu. Nah, warisan masa lalu kita itu masih terlalu banyak dan itu belum banyak yang diselesaikan memang. Sehingga memang perjalanan sejarah bangsa kita itu seperti tersendat-sendat karena kita masih digondeli oleh persoalan-persoalan yang belum selesai di masa lalu. Nah, terkait dengan penyelesaian pelanggaran yang berat itu ada kurang-kurangnya 5 hal yang itu bisa berurutan tapi juga bisa lompat. Satu, soal pengungkapan kebenaran, ya, Yang kedua, soal keadilannya, ya, soal keadilan itu berarti siapa yang bersalah ya harus diberi hukuman. Nah, yang ketiga adalah pemulihan hak korban. Jadi korban, keluarganya, anak turunnya itu harus mendapatkan rehabilitasi, kompensasi dan lain-lain. Keempat, memorialisasi. Jadi untuk itu bisa berupa benda maupun non benda, bisa buku, bisa peringatan, bisa festival dan lain-lain. Nah, yang kelima, jaminan ketidakberulangan. Nah, kita ini yang pertama, pengungkapan kebenaran itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Komnas HAM atas 15 kasus pelanggaran HAM berat. Itu kewenangan Komnas HAM melakukan penyelidikan dan itu semuanya sudah selesai. Nah, oleh Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, itu hasil penyelidikan Komnas HAM diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk nanti baru dilakukan penyidikan. Nah, selama ini mentoknya banyak di situ. Jadi beberapa yang sudah diajukan ke pengadilan, memang ada beberapa seperti Tanjung Priok dan lain-lain, Timor Leste dan lain-lain, termasuk kemarin yang di Paniai misalnya, sudah diajukan ke pengadilan, tetapi banyak yang dibebaskan atau yang dijatuhi sanksi, yang diberi hukuman itu bukan pelaku utamanya. Nah, sebagian yang lain itu masih mentok di kejaksaan. Nah, oleh Presiden Jokowi, beliau punya terobosan karena problemnya memang berat, ya ini menyangkut institusi-institusi negara yang saat ini masih punya kuasa besar di Indonesia gitu ya, secara politik gitu ya. Karena itu Presiden Jokowi mencoba membypass proses keadilannya, ya udah tunggu aja proses yang ini, tapi pemulihan hak korbannya didahulukan. Nah gitu. Maka Presiden Jokowi sejak akhir 2022 yang lalu membuat tim namanya
penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu non yudisial. Nah, gitu. Jadi dia membypass tidak yang proses yudisialnya biar jalan terus dan kita tunggu saja, kita kira-kira begitu logikanya. Tapi Presiden ingin agar hak korban-korbannya didahulukan dulu. Nah, terkait dengan hak korban ini, kewenangan Komnas HAM lah untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan lain sebagainya. Apakah ini benar korban atau tidak? Itu Komnas HAM yang punya kewenangan dan kami sudah mengeluarkan kira-kira 5.000 sampai 6.000 surat keterangan pelanggaran HAM, korban pelanggaran HAM, SKKPH, itu sekitar 5.000 sampai 6.000 surat. Kami jadi sering melakukan klarifikasi. Jadi itu langkah sampai sejauh ini yang sudah terjadi, sehingga memang masih banyak PR-nya. Ya, Presiden Jokowi sudah membuat terobosan, meskipun itu ya hanya bagian kecil saja dari tadi, karena ada 5 hal, tapi Presiden Jokowi melakukan yang ketiga saja. Ya. Ya. Tuntutan dari keluarga korban dan lain-lain, tentu soal keadilannya, ya soal keadilannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal totalitarianisme, soal kebebasan berekspresi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang tadi yang pelaku seni dari Reok Ponorogo tadi ya. Iya. Jadi salah satu hak asasi manusia yang wajib kita hormati, kita lindungi dan kita penuhi itu adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, berekspresi itu salah satu variannya adalah ekspresi seni. Jadi termasuk pelaku seni tadi, ya soal seni lukis, seni termasuk stand up komedi itu bagian dari seni ya. Nah, sayangnya memang kebebasan berpendapat dan berekspresi itu adalah salah satu aspek dari hak asasi manusia yang paling rentan dihambat, dilakukan pengurangan dan lain-lain jika ada kecenderungan negara semakin otoritarian. Nah, itu. Semakin otoritarian suatu negara, maka kebebasan berpendapat dan berekspresi pasti makin ditekan. Kenapa? Karena dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi lah publik bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah, terhadap penguasa. Nah, gitu. Maka yang ditekan pasti di sini, undang-undang ITE lah, kriminalisasi lah, doxing lah, dan seterusnya itu semua ini apa? Ya, RUU penyiaran yang saat ini sedang mau digulirkan itu semua itu. Jadi di mana ada kecenderungan suatu negara semakin otoriter, maka kebebasan berpendapat dan berekspresi yang paling akan ditekan. Saya kira itu yang satu lagi Bu Farida tadi ya, yang nanya kira-kira langkah konkret yang sudah dilakukan. Secara pribadi Bu, kalau di Islam itu NU Muhammadiyah itu udah kayak agama ya Bu ya. Iya kan? Gitu ya. Saya ini aktivis Muhammadiyah, totoh Bu, saya ini totoh. Anak saya itu yang besar itu dulu saya pondokkan di pondoknya Mas Aan ternyata di Darul Ulum. Di Peterongan, lulus SMA di sana. Sekarang dapat beasiswa kuliah S1 di Kanada. Yang anak saya yang kedua ketiga ini sekarang mau saya pondokkan di Sukabumi. Nanti SMA-nya kemungkinan juga saya di Darul Ulum itu. Kenapa saya begitu? Saya ingin anak-anak saya itu hidup di berbagai perspektif dan di berbagai mazhab agama. Mereka hidup di suku Sunda di tingkat SMP-nya, mereka nanti SMA-nya hidup di suku Jawa. Jadi hidup di berbagai suku itu penting untuk anak-anak kita. Mereka juga nanti di Sukabumi nuansanya lebih Muhammadiyah gitu, tapi nanti di Jombang itu lebih NU, karena itu memang pondok pesantren NU gitu. Saya nggak ada masalah gitu, anak-anak saya mau belajar di tradisi keagamaan NU, bagi saya nggak ada masalah. Saya nggak yakin Mas Aan berani menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Mas Pramono. Saya kira encountering others itu adalah kita mesti berani untuk melawan ketakutan kita, bergaul dengan orang-orang yang berbeda identitas dengan kita untuk supaya bangsa ini menjadi lebih sehat ini. Monggo, Bang Andrea, silakan. Ya. Terima kasih, Gusa. Kalau penegakan HAM, bagaimana seandainya bangsa Indonesia itu melihat seperti Nelson Mandela? Iya. Ya. Jadi
Jadi kalau Nelson Mandela ya salah satu istilah yang mungkin kita kenal itu bukan dari Nelson Mandela tapi dari Oasis. Don't look back in anger. Bukan. Nah, bagaimana kalau begitu, mau nggak? Ya kita mesti duduk sama. Kita harus berbicara. Karena nggak ada cara lain. Semuanya permasalahan itu kita selesaikan dengan duduk bersama. Harus berbicara tapi harus juga mau mendengar. Gitu. Nah, ya mungkin bisa lihat filmnya Invictus deh. Oh iya, Invictus itu. Ya, Invictus itu kan bagus banget itu. Jadi rugby bisa menjadi simbol untuk Media untuk konsolidasi, ya, rekonsiliasi, konsolidasi sosial dan rekonsiliasi. Terus kalau bicara public policy, ya ini yang jadi masalah sekarang. Putusan MK itu sudah meaningful participation, minta seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah di lapangan sudah seperti itu, Bapak dan Ibu? Ketika suara masyarakat tidak didengar, suara publik tidak didengar, suara orang-orang tidak didengar, meaningful participation itu hanya sebatas kertas ada di putusan MK. Contoh aja misalnya sekarang ada beberapa undang-undang tentang penamaan kementerian, undang-undang TNI, undang-undang Polri, ya, dan beberapa undang-undang lainnya. Ya. Apakah itu sudah meaningful participation atau belum? Ya. Sepertinya dari semenjak negara ini berdiri sampai dengan hari ini, paradigma pemadam kebakaran itu masih selalu ada. Itu jadi renungan kita. Nah, sebagai salah satu contoh konkret, misalnya bagaimana mengatasi radikalisme yang dilakukan oleh perempuan. Mungkin sekitar 10 tahun lalu sudah dimulai sampai hari ini. Memang yang melaksanakan bukan saya, tapi saya ikut terlibat, ya, karena yang melaksanakan Kapolda di rumah, Kepala Kepolisian Dapur, istri saya maksudnya, dari Mabes ya, Propam. Jadi kami bangun, beliau membangun komunitas itu namanya Sekolah Ibu. Oke. Sekolah Ibu itu hidup sampai sekarang, diganggu oleh pihak manapun hidup sampai sekarang. Tujuannya apa? Literasi. Tidak ada sekolah menjadi seorang orang tua, tidak ada sekolah menjadi seorang ibu. Ini Sekolah Ibu hanya literasi. Gitu loh. Gimana sih harus menjadi suami istri? Bagaimana sih untuk mencegah narkoba? Ya, supaya nggak masuk ke rumah. Pornografi lebih cepat lagi, Prof. Hitungan menit. Ya. Kalau pornografi itu lebih cepat lagi dibandingkan dengan radikalisme. Hitungan menit. Pornografi. Terus memang kita punya masalah di digital. Ya terlalu cepat sih kalau saya bilang ya digitalisasi sekarang. Bukan kitanya yang terlalu cepat, tapi dunia ini berputar terlalu cepat untuk digitalisasi. Untuk itu kita perlu bicara lagi nih, Gus. Bagaimana sama-sama memikirkan algoritma Pancasila. Jadi kalau kita buka Google, kita buka apapun, nilai-nilai Pancasila itu yang keluar, bukan BTS, gitu kan? Terus penggiat seninya memang ini problem ya, problem bahwa fasilitas ya itu nanti harusnya menjadi sebuah kepekaan dari pemerintah daerah ya untuk mengakomodir itu dan pemerintah pusat. Lalu sebenarnya FKUB ya saya berapa kali memberikan pelatihan kepada FKUB. FKUB itu sebenarnya kalau saya refleksi kepada diri saya itu perlu diupdate jadi lebih kekinian. Jadi bukan hanya sekedar mengurusin kerukunan umat antar beragama, tapi di dalam agama itu sendiri. Oke. Sorry ya, kalau ya saya tidak bilang NU dan Muhammadiyah itu agama. Udah bilang itu tadi, Bang. Oh iya, ya itu contoh kecil lah gitu loh. Terus kalau kita juga melihat ketahanan sosial yang memang agak-agak parah nih negara kita ini, bangsa kita ini saat ini. Ketahanan sosial coba perlu juga sama-sama kita pikirkan. Saya ini korbannya bonek loh. Saya Arema, saya korbannya bonek. Jadi menjadi sebuah trauma bahwa ketika saya harus mobile dan menggunakan plat mobil, plat motor itu L, itu N, itu saya harus ganti L. Terus
kemarin terjadi lagi seperti misalnya di Bandung, ya kan? Plat B, orang Bandung asli, orang Sunda asli dirusak. Dan saya pun pernah ngalamin seperti itu. Karena mobil saya waktu itu plat B. Jadi kejadian di Malang, kejadian di Pasuruan waktu dulu tahun 90-an, sama kejadian di Jakarta dan Bandung ini menjadi trauma. Jadi saya pikir begini, ini perlu dipikirkan komunitas. Ya, komunitas itu tidak bisa terlepas, itu merupakan bagian, mungkin dia informal atau dia formal, whatever, tapi dia berpaku pada satu kesukaan mereka, ya, ketertarikan mereka, misalnya supporter bola, gitu kan. Nah, yang jadi masalah kan Republik ini salah satunya adalah supporter bola. Ya, hooligan, yang menjadi hooligan, menjadi kekerasan, itu adalah bagian dari radikalisme. Ya, radikalisme tidak bisa dipandang sebagai radikalisme teroris saja. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, mungkin ada yang soal agama, ada yang soal kiri, ada yang soal liberal. Gitu. Jadi kalau berbicara radikalisme itu kayaknya perlu dipikirin tuh, jadi agendanya Kesbangpol yang ada di seluruh Indonesia, terutama Jawa Timur. Ya. Terkait dengan soal identitas kebolaan ini. Identitas kebolaan, karena itu jadi identitas sendiri. Dan bola itu bisa menjadi sarana politik dunia. Oke. Iya. Saya nggak mau bilang politik di Indonesia. Ya, saya sepakat dengan statement bahwa kita hidup di berbagai macam kultur, itu bagus banget Mas Pram. Karena saya alami sendiri. Saya SD di sekolah Kristen, lalu kemudian saya sempat kuliah di sekolah Katolik. Ya. Lalu kemudian saya Batak asli, BTL. Apa itu? Apa itu? Kalau kata orang Batak tembak langsung gitu loh. Oh, ya. Batak tembak langsung. Jadi saya Batak asli, tapi saya lama berasimilasi di Jawa Barat, lalu saya sempat lama juga di Malang, lalu di Betawi, ya. Dan saya sempat membajak juga sempat. Gitu. Jadi saya pikir ini selain di Sumatera ini memberikan apa ya? Keragaman gitu ya, keragaman di dalam ketika saya melihat permasalahan itu seperti apa, dan saya sangat setuju Mas Pram tadi seperti itu ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu punya anak dan cucu, coba dirantaukan gitu. Dirantaukan gitu. Coba dirantaukan ya, cari pengalaman lah gitu. Ya mungkin kita yang biasa merantau itu lebih beruntung karena kita bisa melihat keanekaragaman. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita kasih plus untuk Mas Andrea yang memberikan satu poin-poin penting yang kira-kira more or less sama dengan Mas Pramono Ubed Tantowi tadi. Saya persilakan kepada Bang Mas Agus dulu mungkin, silakan. Ya, terutama merespon Mbak Farida soal gimana supaya UMKM ini agar tidak radikal quote unquote karena menyempitnya pangsa pasar, kemudian sehingga mereka harus difasilitasi lebih luas lagi, dan juga soal keteladanan dan juga langkah-langkah konkret tadi. Monggo Mas Agus, 4 menit. Baik, matur nuwun. Jadi Bapak sekalian, saya dari bawah dulu ya, mungkin Pak Tri Suyanto tadi ya. Iya, Pak Suyanto. Jadi ini Pak Tri, jadi kalau kita bicara tentang balai kota memang itu wewenangnya Kota Surabaya. Namun nanti kami akan coba teruskan ke batas Bangpol Kota Surabaya. Kalau Provinsi Jawa Timur, Bapak sekalian, kita selalu setiap kali ada event, ya. Contoh misalnya kemarin hari Hari Lahir Pancasila, kita tampilkan kesenian daerah. Kemarin pas gilirannya dari Banyuwangi, Gandul Banyuwangi. Jadi kita kurang lebih kemarin menampilkan sekitar 120 penari langsung. Nah, kita selalu gantian. Inilah salah satu wujud kan dari Gubernur Jawa Timur untuk selalu menguri-uri budaya-budaya yang di Jawa Timur. Dan itu selalu gantian. Dan event-event di Gerahadi itu cukup banyak misalnya. Ya, contoh misalnya setiap 17 sore itu mesti penurunan bendera. Itu pasti ada budaya juga. Ya, penampilan budaya. Nah, di situ. Jadi tentu nanti ini akan memberi kesempatan ya kepada budayawan yang lainnya atau mungkin budaya-budaya lainnya itu bisa ditampilkan, ya, tampilkan. Dan juga kemarin juga salah satunya juga kita ada
sendera tari juga kemarin ya. Jadi kita tunjuk salah satu, kita selalu bergantian, kita tidak gunakan satu tempat ya sendera tari, tapi kita gantian sehingga ada masing-masing punya kesempatan untuk bisa tampil. Nah, itu salah satu wujud kepedulian dari Provinsi Jawa Timur untuk selalu memberikan kesempatan peluang kepada seniman-seniman untuk tampil di Gerhadi. Gitu. Terus yang kedua kaitannya dengan Mbak Farida tadi ya, UMKM ya, UMKM. Jadi ini juga sama, kita juga mengupayakan kalau Bagus Bangpol era lama itu kan sangat tertutup tempatnya. Nah, 2 tahun terakhir ini kita sudah buka ya, kita buka dan beberapa kali juga kita sudah mengadakan basar. Adakan basar, kita undang adik-adik. Jadi ada anggaran, kalau kita ada namanya anggaran makan minum. Kita manfaatkan untuk bisa berikan kepada adik-adik. Jadi di sana ada acara, sudah jalan 2 kali ini Mas. Iya. Yang pertama kita adakan sarasen tentang wawasan kebangsaan kepada adik-adik SMA. Ya, kita tidak berikan langsung konsumsi, tetapi di luar kita siapkan UMKM. Gerobak-gerobak tinggal dinikmati gitu. Ya, jadi kita adik-adik begitu selesai kita berikan kupon. Nah, kupon itu nanti untuk beli makanan maupun lainnya. Nah, itu sudah jalan berapa kali. Dan kita juga Bagus Bang juga kita sudah membuka diri, kita setiap sore kita buka ada beberapa tempat ruang pertemuan monggo. Bisa dimanfaatkan untuk ormas LSM siapapun bisa memakai fasilitas di Bagus Bang Provinsi Jawa Timur. Jadi ada sekarang dari satu ruang pertemuan besar sekarang sudah ada sekitar 4. Ya, kapasitas 150 yang paling besar, terus ada kapasitas 50, ada kapasitas 80-an ya. Dan kita siapkan di G4, gedung G4 itu lantai atas itu aula besar, bisa digunakan siapapun. Ya, jadi ini juga lagi kita siapkan untuk warung NKRI juga, ya. Nanti bisa siapapun bisa masuk di area sana. Saya kira itu mungkin Mas, sementara yang bagus banget. Iya, terima kasih Mas Agus. Saya ingin mendengarkan respon dari Bang Nofri menyangkut pertanyaan-pertanyaan dari beberapa peserta tadi. Monggo Bang Nofri. Ya, terima kasih Mas. Dari terkait dengan beberapa pertanyaan tentunya tadi kalau saya dengar sudah terjawab sebetulnya, karena ini terkait dengan hukum dan juga dengan perizinan dan juga terkait dengan HAM, dan itu memang bukan di ranah saya. Kebetulan kalau masih kurang saya tentu ada di saya closing statement aja. Juga nanti bisa dibantu menjawab dari Mbak Farida tadi, langkah konkret apa yang kira-kira bisa dilakukan misalkan bagi teman-teman Awanua supaya bisa dicontoh oleh banyak teman di Surabaya ini. Silakan Bang Novi. Oh iya, baik, kalau itu mungkin bisa saya jawab karena begini. Prinsipnya ketika kita datang di tempat perantauan dimanapun itu, di Jakarta juga orang Awanua itu ada puluhan ribu. Kami di sini nggak banyak, cuma 22.000 sampai 24.000 di Jawa Timur, sedikit. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan kita punya keberadaan kita yang sangat-sangat berbeda dengan masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Timur ya, karena kita bicara di Jawa Timur. Dan kenapa tadi kata moderator Mas Aan itu kalau boleh kenapa kita boleh diajak aja kemari itu orang kawan untuk datang berkumpul menjadi satu di sini begitu ya. Ya memang di sini kalau di Jawa Timur dibandingkan dengan tempat yang lain itu sangat berbeda Bapak Ibu. Karena Jawa Timur dengan di Minahasa atau di Sulawesi Utara itu banyak kemiripan. Toleransi antar yang terutama adalah toleransi antar umat beragama dan saling menghargai satu suku dengan suku yang lain. Di sini di Jawa Timur dengan di Sulawesi Utara sama persis. Hampir tidak ada konflik. Di Jakarta sudah ribut, di tempat lain ribut dengan berbagai macam persoalan. Tetapi di Jawa Timur kita adem ayem. Cuma tahun 97 saja. Karena itu terlalu pengaruh dari barat sana ya baru ke timur. Itu yang tahun 97 saya rasakan sendiri. Nah, tapi setelah itu dan sebelum itu sampai saat ini kami merasakan kedamaian yang luar biasa. Kami yaitu karena prinsip kami dimanapun kami berada, karena kami punya filosofi yang pencetusnya adalah
Dr. GSG Samratulangi. Beliau adalah pahlawan nasional dan doktor pertama warga Sulawesi Utara yang dapat dari Jerman. Dia punya falsafah, katakan begini, bahasa daerah yang saya sebutkan, Sito Timo Tumo To. Kita manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Kita manusia hidup untuk menjadi sumber berkat bagi manusia yang lain. Kita manusia hidup untuk menjaga dan melindungi manusia yang lain. Dan inilah salah satu falsafah dimanapun orang Kawanua berada. Mereka datang sampai di mancanegara pun tetap falsafah ini yang dipakai. Dan ini tidak akan pernah luntur, dan ini tidak akan pernah pudar. Dan ini kami selalu edukasikan bagi anak-anak kami, dan khususnya bagi kami komunitas Kawanua. Karena kami punya komunitas Kawanua yang ada di seluruh dunia. Kami punya grup dari Amerika, dari Eropa, dan juga yang ada di Indonesia. Jadi itu yang bisa pesan kami, Bu Farida. Kalau yang masalah hukum tentu ada pakarnya. Jadi kalau kita tinggal di tempat lain, kita harus menyesuaikan dengan apa budayanya di situ, apa karakter sifat, kita harus mengikuti. Dan mereka jangan bawa kita punya sistem yang bukan egaliter, kita bawa ke sini. Kita pakai sistem egaliter kita supaya kita diterima di mana-mana. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan akhir kata, mungkin ada kekurangan dari kami karena ini sudah closing statement. Dan saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan yang luar biasa di Universitas Ubaya ini untuk menjadi salah satu narasumber. Dan ini yang pertama, dan saya berharap ini bukan yang terakhir. Karena kami pernah juga di Petra, ya kami diundang membawa juga tarian Kabasaran, pernah juga di Dr. Sutomo. Karena kami selalu sosialisasi tentang budaya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Terima kasih. Kita kasih applause untuk Bang Nofri. Yang terakhir, Profesor Hesti. Silakan, Prof. Baik, langsung saja untuk Pak Yunus. Kalau tadi Pak Yunus selalu menganalogkan kepemimpinan nasional, butuh keteladanan. Nah, kalau kita menunjuk, kita tidak akan berbuat sesuatu. Jadi menurut saya keteladanan itu ya harus dari diri kita sendiri, gitu kan? Tidak usah kita menunjuk orang lain, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk komunitas kita. Tidak usah kita bicara negara, tetapi mungkin dalam skup yang paling kecil di lingkungan kita masing-masing. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Jadi mungkin setitik air itu akan bermanfaat ketika kita berikan pada orang yang sangat membutuhkan. Nah, itu yang saya kira terus kita dengungkan. Tapi kalau kita selalu menunjuk, kita tidak akan berbuat apa-apa. Menunjuk orang lain, menunjuk pemimpin kita, menunjuk siapapun, dan kita tidak melakukan apapun. Siapa yang akan menjadi korban? Anak-anak kita. Karena intoleransi itu ada di depan mata. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kalau kita terus menunjuk, maka Indonesia emas itu tidak akan terwujud. Saya kira ini yang terus kita lakukan. Kalau kita selalu menyalahkan, selalu itu ya, maka ya sudah, kita akan, anak-anak kita akan menjadi korban. Indonesia cemas nanti. Indonesia cemas. Bukan Indonesia emas. Ya. Yang kedua, Mas Andika, saya semoga saja Mas Pram juga paham. Saya pun juga pernah menjadi bagian dari Komnas HAM di tahun 2007-2012. Kebetulan saya wakil ketua Komnas HAM, dan saya yang menjadi beberapa pelanggaran HAM berat, saya juga ada di tim itu. Dan saya mohon nanti Mas Pram juga membuka kembali, karena pada saat kepengurusan kami itu kami sudah berhasil membuat perubahan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, naskah akademisnya, dan juga perubahan Undang-Undang 26/2000. Karena kebuntuan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu itu adalah karena substansi yang ada di Undang-Undang 26/2000. Karena untuk pelanggaran HAM berat masa lalu itu tidak kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung, tetapi harus ada pengadilan HAM ad hoc-nya dulu.
Nah, HAM ad hoc itu baru ada ketika jaksa melakukan penyidikan, penuntutan, dibawa ke DPR, dan baru kemudian gongnya presiden diminta untuk membuat pengadilan HAM ad hoc. Nah, kebuntuannya di situ. Nah, sehingga kemudian kami sudah berhasil waktu itu membentuk naskah akademisnya, dan kami sudah menyerahkan itu kepada pemerintah, tetapi sampai sekarang nggak tahu ditaruh di laci nomor berapa, nggak tahu. Nah, jadi ada kebuntuan di situ yang seharusnya itu dilakukan. Yang kedua, ketika kita bicara tentang pelanggaran HAM berat masa lalu, sesungguhnya solusinya bukan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan membentuk komite yang penyelesaian non yudisial, karena di undang-undang itu tidak boleh dilakukan, bahwa pelanggaran HAM berat itu harus diselesaikan melalui pengadilan, ya, mekanisme pengadilan. Nah, kalau mekanisme pengadilan itu tidak memungkinkan, maka ada upaya lain namanya KKR. Nah, seharusnya presiden bisa membuat perpu untuk adanya KKR atau perubahan terhadap undang-undang pengadilan HAM. Tapi kalau penyelesaian non yudisial, kemudian Komnas HAM itu diberikan mandat untuk korban, sebetulnya Komnas HAM tidak punya kewenangan. Komnas HAM itu hanya melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat. Jadi peristiwanya, tidak bicara pelakunya siapa, korbannya siapa, itu belum ada. Jadi kalau kemudian Komnas HAM memberikan rekomendasi ribuan, itu sesungguhnya menyalahi dari kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM. Nah, jadi ini yang kita lihat kenapa aksi Kamisan itu mandat, dan kemudian solusinya itu solusi politik gitu ya, selesai sesaat, tetapi sebetulnya ini secara makro belum selesai. Nah, yang harusnya kita lakukan itu adalah KKR itu dulu ada undang-undangnya, tapi kemudian dibatalkan oleh MK, bahkan orang-orangnya, komisionernya itu sudah ada, tapi undang-undangnya dibatalkan, dan sampai sekarang itu tidak dibentuk lagi, padahal itu adalah langkah yang dimandatkan oleh undang-undang. Jadi kalau tidak melalui mekanisme peradilan, maka bisa melalui mekanisme rekonsiliasi kebenaran dan keadilan. Nah, itu sesungguhnya bisa dilakukan, tapi tidak tahu sampai sekarang belum dilakukan. Jadi ada itikat political will ya. Jadi political will dari government kita untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, semoga teman-teman yang ada di Komnas HAM sekarang itu bisa mendorong pemerintah itu untuk, kalau itu tadi yang disampaikan oleh Pak Andrea tadi, sebetulnya cara Nelson Mandela gitu ya, tetapi ini kan harus dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya itu yang sampai sekarang masih belum ada. Nah, itu yang dari perspektif tentang itu. Yang kedua, Mas Andika, sesungguhnya undang-undang dasar kita sudah menjamin bahwa kebebasan berpikir itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi, yang namanya non-dirigible, ya. Nah, sehingga tidak boleh ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir. Kalau berpendapat boleh, tapi berpikir itu kan adalah karunia Tuhan, gitu ya. Itu adalah karunia Tuhan yang harus dihormati. Nah, sehingga negara tidak bisa mengintervensi kebebasan berpikir. Berpendapat boleh, itu namanya dirigible rights. Saya kira ini yang perlu kita ketahui, supaya kalau kebebasan berekspresi itu beda macam-macam. Berpendapat, kemudian tadi yang sampai kita lakukan pentas budaya, itu adalah berekspresi, kan? Tapi berekspresi itu bisa dibatasi. Kita tidak boleh berekspresi dalam kaitan porno aksi, pornografi, itu kan berekspresi juga, tetapi kan dibatasi oleh undang-undang. Nah, itu yang perlu kita pahamkan. Kemudian kalau untuk Mbak Farida tentang UMKM, saya kira radikalisme bukan ke sana ya. Jadi topik kita tentang radikalisme di sini itu adalah menyebarkan kebencian, ya, yang kemudian menimbulkan adanya intoleransi terhadap yang lainnya. Jadi kalau persaingan usaha itu ya, kemudian yang satu jualan pastel, yang di sini ikut pastel gitu kan. Nah, bagaimana mengatur ini? Nah, itu saya kira bukan dalam konteks radikalisme. Itu Mbak Farida. Yang berikutnya, Bu Farida, memang betul kita tidak bisa hanya bicara saja. Kita harus melakukan sesuatu
Nah kalau kami di FKPT itu Mbak Bu Farida, ketika 2013 sampai dengan tahun 2019 Jawa Timur ini masuk zona merah, 5 wilayah yang masuk kategori zona merah. Tapi alhamdulillah ketika kami terus berupaya turun ke masyarakat, sekarang Jawa Timur alhamdulillah sudah zona hijau. Jadi itu adalah bukti bahwa kami hadir di masyarakat, kami memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan itu sangat penting. Kebersamaan tadi ya. Sekarang ini kan masyarakat kita sudah individualistik dengan tetangga. Sekarang bukan gotong royong lagi, tapi NPWP ya kan, nomor piro wani piro gitu kan. Kalau mau nolong, kalau mau nolong ini orang kopinya apa enggak gitu ya. Kalau saya dengan ini Bu Esti ini pakai pasal berapa? Pasal 1 atau pasal 10 gitu ya. Artinya ini ada apa enggak gitu ya. Ada pasal 1 atau pasal 10. Nah jadi paguyuban itu sudah berubah menjadi patung bayang. Nah saya kira nilai-nilai kehidupan bersama itu harus terus kita gelorakan. Nah yang lain adalah yang kami lakukan, kami membuat apa yang disebut dengan warung NKRI. Wadah Akur Rukun Gelorakan NKRI. Nah itu warung gitu kan, konsepnya bukan kafe tetapi warung. Nah apa yang ada di warung itu? Menyanyi lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional, kemudian pitutur-pitutur yang ada di daerah. Tadi Pak Anda menyampaikan pitutur-pitutur itu saya kira penting. Kalau di Surabaya jangan pakai pantun, tapi pakailah parian gitu ya. Jadi jangan kemudian Indonesia semua, mari kita pantun tolong cakep gitu ya. Tapi kita lupa Surabaya itu punya parian gitu ya. Surabaya cedek kecamatan gitu ya misalnya. Nah jadi parian-parian itu pitutur-pitutur itu penting untuk kita juga gelorakan. Nah saya kira itu hal konkret yang bisa kita lakukan. Dan saya kira Ubaya ini juga bisa menjadi contoh karena menjadi kampus multikultur, maka kehidupan multikultur itu menjadi ikon di Ubaya, bukan hanya ikon, tetapi memang ada hal-hal yang dikerjakan di Universitas Surabaya ini. Nah ini yang bisa kita lihat. Terakhir Pak Tri, saya kira saya pernah ke sana di Penjaringan ya Pak, masih di sana kan? Ya jadi Semoloaru, saya pernah ke sana. Di situ ada komunitas reok, komunitas jaranan yang pembinaannya makin lama makin berkurang. Padahal itu adalah budaya kita dan teman-teman dari Pak Tri itu yang terus menghidupkan budaya ini. Jangan sampai kemudian ketika diambil oleh negara lain kita kemudian marah, bakar bendera, bakar ban gitu kan. Tetapi nothing to do gitu ya, untuk mempertahankan budaya bangsa Indonesia. Tapi ketika masakan Indonesia diklaim oleh negara lain, kita marah-marah, ngamuk, benderanya dibakar semuanya dengan emosi. Tetapi kita sebagai warga bangsa tidak melakukan apa-apa. Nah saya kira untuk menggelorakan, memperkuat budaya nasional, mencegah radikalisme dalam konteks penegakan hak asasi manusia mulai dari kita. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan untuk anak-anak kita di masa depan. Saya kira itu Ibu Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita kasih close untuk semuanya. Ibu Bapak, kita akhirnya tiba dalam penghujung seminar ini. Saya tidak berani menyimpulkan, tetapi kalau kita meyakini bahwa radikalisme itu sangat intoleran terhadap keberbagian budaya, kalau kita meyakini bahwa radikalisme itu tidak ramah terkait dengan penegakan HAM, maka cara melawan efektif salah satunya adalah kita kembali pada akar budaya kita masing-masing. Jadi Profesor Hesti highlight pada kita bahwa yang dibutuhkan oleh negara ini terkait dengan multikultur itu tidak hanya soal simbol, tetapi nilai-nilai, value dari egalitarianisme itu.
Nah, radikalisme itu sangat takut terhadap egalitarianisme itu sendiri. Dan egalitarianisme itu adalah cikal bakal bagi kita untuk bisa memperkuat hak asasi manusia. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam multikultur, salam Pancasila. Saya kembalikan kepada Anissa. Baik, terima kasih banyak Pak A. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangannya untuk narasumber. Kami boleh, Silakan. boleh. Iya.